Harapan. Sebuah hal gratis yang tidak bisa dimiliki semua orang. Nyatanya, ini yang membuat hidup kita berubah jadi jauh lebih baik. Seperti hidup gue saat beberapa tahun lalu. Bingung untuk melangkah, tapi akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta dari Tanjung Pinang, tempat kelahiran gue, yang pada saat itu, gue juga harus meninggalkan istri yang sedang hamil. Sedih rasanya, campur aduk. Banyak orang bilang kalau gue ini bodoh. Ya mungkin betul, tapi harapan untuk punya hidup lebih baik selalu gue pegang. Kerja di Jakarta, melakukan banyak pekerjaan yang tidak pernah gue kerjakan sebelumnya. Berat, ya berat. Namanya juga hidup, tapi mau gimana lagi? Berjuang dan keluar dari zona nyaman adalah satu-satunya cara untuk gue punya hidup lebih baik. Mimpi, harapan, keluarga, tekad yang kuat, ini yang menjadi penyemangat di kala sedih. Gue harus gambar dan lukis masa depan gue, dan sekarang itu sedang gue bentuk. Sekarang, gue mau membuktikan ke semua orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin, asal kita kerja keras dan tulus dalam mengerjakan semua ini. Oke, jadi kan tadi kalian udah lihat videonya, orangnya udah di sini. Ini cerita hidup nih udah berbeda ya. Iya. Tapi gue pengen nanya dulu buat teman-teman semua. Mungkin yang nonton video ini Ves, apa namanya, punya cerita hidup yang sama. Betul. Yang dimana semuanya mulai dari nggak ada apa-apa, mulai dari nol. Mereka berjuang dari bawah, benar-benar bawah gitu ya. Nah sekarang gue pengen nanya, kenapa lu tiba-tiba, nggak tiba-tiba lah ya guys ya, kenapa lu akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Oke. Jakarta ya? Iya. Jadi kayak gua itu pertama di Tanjung Pinang itu gua nggak tahu mau bikin apa. Gua nggak tahu mau bikin apa lagi sampai gua stuck kan. Habis itu gua hubungin lu kan. Pak, di sana gimana? Dan kita tektokan mau bikin produk sendal, lu ingat nggak? Dulu awal banget. Oh, jadi gue bawa sendal dari sini ya? Sendal dari kita bikin di Jogja, terus kita jual di Pinang karena mau Lebaran. Kayaknya sendal. Zaman itu teman-teman lu banyak yang lakukan itu dan berhasil. Banyak, lumayan lah. Di Tanjung Pinang. Musiman kan, karena di sana kan Melayu, jadi sendal-sendal kayak gitu tuh laku Ya banget. selama Lebaran barang-barang itu dicari. Ya betul. Nah terus tektokan, terus kita nggak ketemu karena udah limit waktunya, nggak bisa order lagi. Ya, Telat lah ya, maksudnya telat. Nah, terus satu kalimat yang gue notice dari lu, kalau mau berjuang sama-sama di sini, gue langsung baru ini nih orang yang bener-bener kayak, ayo lu berjuang kalau mau di sini gitu. Padahal tuh gue nggak tahu Jakarta tuh kayak mana gitu ya. Walaupun gue kuliah juga di Jogja, cuman gue nggak pernah pure langsung ke Jakarta. Terus ya sudah, gue bilang ya udah Pak, gue nggak tahu apakah lu mau ngetes gue, soalnya itu cuma beda 2 hari. Lu kalau mau kesini katanya, lu kalau mau kesini tanggal 8 lu harus di sini. Oke, gue urus sebelum tanggal 8 dan tanggal 8 gue ke Jakarta. Ya gue ngerasa kayak kayak udah harus keluar sih dari sini gitu loh. Tapi lu juga nggak tahu kan waktu itu mau ngapain nih? Nggak tahu. Iya sebenarnya gue juga nggak tahu lu mau ngapain. Dan kalau kalian tahu, gue langsung jadi CEO guys, lu tahu nggak? Itu benar-benar gila gue. Begitu gue sampai, kita langsung meeting di di kantor ya. Jadi saya sebenarnya kalau boleh jujur waktu lu kesini gue juga nggak tahu sih mau ngapain. Yang penting gue harus yakin dulu, kalau gue nggak yakin gimana lu yakin. Dan gue yakin lu pasti bingung banget ngobrol sama gue. Tapi gue inget banget ya waktu itu lu masih ngekos ya? Masih ngekos, dan ada satu bukan project lah, lebih tepatnya adalah merealisasikan sebuah ide untuk membantu UMKM di Jawa Tengah. Betul. Waktu itu sampai dapat support dari Pak Ganjar ya. Betul, sampai meeting sama Pak Ganjar. Sampai meeting sama Pak Ganjar Pranowo, dan akhirnya kita bikin satu konsep ini. Terus gue bilang, ini mah mestinya si Hafiz yang maju. Akhirnya lu belajar pitching ya? Belajar pitching gua. Gue bener-bener
gitu belajar pitching tuh benar-benar. Gue tahu spreadsheet, paling gue jujur ya guys. Gue tahu spreadsheet tuh baru di sini loh. Jadi gue lihat kan teman-teman gue kok pada ngerjain di hal yang sama. Gue apaan ya spreadsheet ya? Tapi akhirnya kan lu belajar pitching, lu bikin presentasi, terus udah gitu lu pitching. Pitching gua. Wah gila, itu gue ingat banget di kos-kosan nih. Ya, betul. Gue jadi juri, jadi investor, terus lu pitching ya? Yes. Terus gue tanya, jadi setiap abis lu presentasi, gue tanya. Ya betul, tiap malam tuh gue ke rumah. Tiap malam, terus lu gak bisa jawab? Gak bisa jawab. Terus ujung-ujungnya, lu mau nggak jadi investor gue? Enggak. Sampai, tapi memang akhirnya itu adalah sebuah pembelajaran yang menurut gue sih cukup berharga ya. Banget lah. Ya kan, terus udah gitu, ini bisnis, akhirnya gue bilang, cobalah kita propose ke investor ya. Yes. Nah, ke venture capital guys, ini konsep ide. Akhirnya beberapa investor tertarik untuk mendengar ya. Mendengar dulu. Dia belum tertarik untuk berinvestasi, tapi tertarik untuk mendengar. Yes. Akhirnya dia menghubungi lo si investor ini. Ngomongin gua. Waktu itu pertama siapa? East Venture, Angin banyak banget. Angin lah ya, Angin. Ada juga East Venture, ada juga. Yang paling gede kan East Venture ya kalau menurut Nah, terus si East Venture nanya apa sampai lu telepon gugur sih, apa? Dia nanya GMV. GMV. Gross Margin Value. Iya. Yang gua nggak tahu itu apa. GMV lu berapa gitu? Gua bilang 5.000 berapa gitu. Terus oke, kata dia gitu kan. Dia langsung WhatsApp. Kayaknya ide kamu belum mateng banget nih. Gue langsung tolak lagi. Keringet dingin gak? Keringet dingin lah. Pertama kali gue meeting Zoom itu tuh. Serius gue. Tahun Maret ya? Ya masih Maret akhir lah, pertengahan atau akhir. Iya, Maret itu pandemi kan. Maret 2020 ya. Pandemi. Ini menarik banget, maksudnya dari situ akhirnya maksudnya kita masih ngeraba-raba ya. Lu masih ngeraba-raba banget dengan cuma niat dan kepercayaan lu datang ke Jakarta untuk ngerjain sesuatu apapun yang ada di depan mata. Betul. Tanpa lu berpikir ini bakalan kemana arahnya ya. Yes, lu waktu itu mikir nggak sih gue mau jadi apa di sini? Apapun itu sih gua. Karena yang gue notice lagi dari lu, kita pernah cerita lah bareng di mobil. Dulu tuh kita sering cerita bareng di mobil kalau ada project tuh kirim di mobil bareng. Terus yang gue pikir lu bilang lu itu udah bakar jalan pulang lu. Situ gue kayak kalau gue balik sekalipun kalah. Gue malu banget lah. Gue udah mengorbankan banyak lah. Kalau lu balik malu banget lah. Terus kalau lu misalnya di sini nggak jadi apa-apa juga lu malu. Jadi lu gimana ya udah berjuang aja. Ya udah apapun yang lu kerjain, gue kerjain. Apapun ya. Apapun. Maksudnya mau jadi apa kek? Yes apapun. Yang penting di depan mata yang terbaik. Iya. Tapi sebelum itu ya, sebelum lu ke Jakarta, lu kan di Tanjung Pinang. Sebelum Tanjung Pinang lu di Jogja. Di Jogja gua. Kuliah di Jogja. Lu kuliah di Jogja itu berarti lu start 2000 berapa? 2012. Gua agak telat 2 tahun sih. Oh, lu 2012 start, terus lu lulus 2016 ya? 17 kali ya. 2017 ya. Gua lupa. 2018 ya? 17 ya, 18. Ya 18 sih sekitar. Nah, waktu di Jogja ini apakah lu bener-bener jadi mahasiswa yang bener-bener lah gua cuma kupu-kupu kuliah pulang atau lu kerja, lu usaha? Gua usaha sih, ada usaha. Gua dulu tuh seneng banget lihat orang bikin baju clothingan. Ini baju lu juga nih ya? Ini baju gua juga. Ya sempat lu bikin ya? Iya. Di Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang. Ini kolaborasi sama Urban Ink Jakarta. Nah, itu di Jogja itu hampir berapa tahun ya? 3 tahunan lah gue bikin si clothingan. Berarti zaman lu kuliah 1 tahun, terus habis itu lu bikin bisnis baju? Bisnis baju. Itu karena gue nggak dapet jajan. Itu waktu itu gara-gara apa gue lupa. Gue nggak dapet jajan, gue jualin aja baju kelas gue jualin. Tapi pertanyaan gini ya, maksudnya teman-teman atau yang nonton video ini kan pasti nanya kayak, emang background keluarga lu apa sampai lu nggak dapet uang jajan? Karena nanti mereka akan berpikir, koneksi orang tua. Ini mah semua karena orang tua. Enggak lah. Kalau ekonomi orang tua gua ya? Di Pinang, dua-duanya di Pinang. Iya, di Pinang. Bapak? Biasa, bapak guru, ya ibu PNS. Cuman gue tidak mau bersandar di mimpi kedua orang tua gua. Karena to be honest ya, Sumatera Rules itu kadang-kadang gini, kalau lu nggak PNS lu nggak sukses. Dan itu yang tertanam dari kecil gua tuh itu terus karena gua lihat emak bapak gua. Kalau bokap atau bapak guru PNS juga? PNS. Oh, dulunya PNS. Cuman
sampai gue nggak dikasih uang jajan tuh karena gue ada bikin kesalahan sih kemarin. Jadi gue nggak mau minta uang jajan lagi. Lu berjuang lah akhirnya Berjuang lah, dengan gua jualan baju. jualan baju kelas, jualan baju worksheet kelas yang gitu-gitu. Terus bikinlah gue clothingan. Itu berarti lu kerjain itu sampai lulus sekolah, sampai lulus kuliah? Lulus kuliah. Nah, dari lulus kuliah ini, sebelum lu lulus gitu, lu udah kepikiran lu ngambil jurusan Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Lu kepikiran nggak sih, nih setelah gue lulus nih, gue mau kerja di mana atau gue mau gedein usaha clothing line gue? Oke. Sebagai seorang mahasiswa pada saat itu. Oke, yang paling pertama kali gue mau itu sebenarnya usaha clothingnya. Tapi di satu sisi kan kadang ada yang laku, ada yang enggak. Jadi gue juga harus punya duit bulanan yang pasti dong. Gue putar lagi, gue kerja aja deh. Sampai gue kemarin terakhir pernah jadi honor di satu kedinasan. Di Tanjung Pinang? Tanjung Pinang. Oh, berarti lu dari lulus lu langsung balik ke Tanjung Pinang? Balik Tanjung Pinang, gue langsung balik Tanjung Pinang. Terus gue kerja serabutan lah, apapun itu gue kerja. Yang penting paling tidak jajan gue aja dulu deh. Nggak minta-minta lagi sama orang tua. Malu lah udah dibiayain kuliah segala macam terus masih minta juga. Tapi kecil ya, maksudnya UMR di Tanjung Pinang? Iya kecil, main kecil. Berarti lu waktu kerja di kedinasan itu berapa lama? Gua sih 2 minggu. Mantap. Karena gua nggak tahu ya, Berarti belum nyicip gaji juga dong? udah gajinya sudah Mingguan? ditransfer, cuman gua nggak pakai. Jadi gaji gua tuh kalau nggak salah gua 1,3 juta kalau nggak salah gua. Dan itu gua nggak pakai karena itu tadi gua langsung berpikir kayaknya proyeksi clothing gua ini lebih menjanjikan nih. Wah, Lu mau bawa nih Tanjung Pinang nih? Gua bawa lagi nih karena gua ada project apa gitu. Dari Jogja clothing line lu bawa clothing line-nya ke Tanjung Pinang. Iya betul. Terus pas gua selesai udah gua nggak mau kerja di situ deh. Kayaknya gua lebih milih clothing. Clothing gua juga bangkrut. Di Tanjung Pinang? Iya. Oh, karena mungkin market dan behavior-nya beda. Betul. Sama orang Jawa. Kalau orang Jawa mungkin ada yang hits sedikit naik dibeli. Tapi kalau di sana yang penting baju bisa dipakai gitu ya. Iya betul. Nah, tapi berarti setelah lu dari sana, singkat cerita kan lo balik ke Jakarta, maksudnya kita berjuang nih ya, dari nol gitu. Waktu itu memang kan bahkan gue nggak bisa ngejanjiin apa-apa kan, lu kayak gini nih. Karena kan balik lagi semua ke diri sendiri ya. Betul, tapi waktu lu di Jakarta gitu ya, meskipun tidak ada sebuah kepastian, lu ini ngerti gak sih, kayak lu yakin gak sih ke diri lu bahwa one day gue jadi apa ya? Nggak mungkin lu nggak berpikir lu nggak jadi apa-apa gitu. Iya. Apakah di industri yang sama seperti gua atau industri yang mungkin abis itu lo mau bikin bisnis sendiri, ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Ada dong, pasti ada. Gue yakin kayak ya itu tadi yang kayak gue selalu tekankan kalau lu balik, lu mati dah. Kalau lu di sini gini-gini aja ya lu mati juga. Mau apapun kerjaan lu di depan, lu sikat aja. Tapi lu maksudnya gini, lu kan ngeliat gua gitu ya. Waktu itu Gojek ya? Gojek. Ya, Gojek. waktu itu itu pengalaman seru banget sih. Itu miracle sih. Ini gue cerita sedikit. Yes, ini sebuah keajaiban. Jadi ceritanya 1 hari itu 3 hari atau 4 hari sebelumnya harus gajian. Yes, betul. Waduh, duit udah nggak ada. Bootstrap ya Pak ya? Bootstrap, karena semua pakai duit sendiri, nggak Yes, pakai investor. Aduh, duit nggak ada lagi, gimana ya? Singkat cerita tiba-tiba temen gue si Daniel ya, telepon, lu bisa bawa nggak masker nih dari Cengtu ke Jakarta. Tapi 3 hari dari sekarang harus nyampe. Terus gue bilang gimana ya? Wah, kita teleponan deh visi. Betul. Non-stop kali itu kalau bisa 24 jam sampai akhirnya kita dapat 1 slot untuk bisa terbangin 2 pesawat Garuda, betul. ke Cengtu. Jadi berangkat pagi, balik malam, dan ternyata ya di malam itu ya Fis ya, sebuah kehormatan dan apresiasi luar biasa tinggi sama Pak Geraldi Thohir, Pak Boy Thohir. Kakaknya Pak Erick Thohir ya? Pak Erick Thohir. Wah, gitu kayak gigil banget. Gue berpikir kayak, ih, gila ternyata kita bisa ngelakuin itu ya. Dan untungnya sih juga nggak main-main. Iya, nggak main-main. Maksudnya setelah kejadian-kejadian hebat itu lu alami gitu ya. Iya. Lu berpikir nggak sih kayak, gue profesinya sama lah kayak si Julio? Atau lu berpikir, enggak, gue tetap dengan idealisme gue nih, karena gue udah biasa di clothing line, di industri fashion, gue mau di fashion. Oke, mau nggak mau sih Pak, gue harus ngikutin si circle gue yang sekarang. Kalau misalnya gue main di circle clothingan juga,
gue pikir mungkin masih bisa, cuman agak sedikit ketinggalan lah. Terus karena di depan gue ada lu ya, jadi bener-bener kayak gue perhatiin, ya ada aja duitnya gitu, ada aja rezekinya. Jadi kayaknya bisa nih gue ngikutin pelan-pelan, dan nggak bisa ternyata gue ngikutin pelan-pelan. Nya udah lari, guanya masih berangkat. Jadi mau nggak mau gue harus makan yang banyak biar bisa kuat lari gitu. Iya, capek sih. Gue mikir pas, gue kalau mikir, aduh, kadang-kadang kasihan ya si Hafiz kerjanya banyak banget ya. Gue udah pernah bilang juga di Instagram gue kalau apapun yang lo omongin gue pasti record. Jadi begitu selesai gue ini lagi, karena gue lupaan banget orangnya. Gue lihat, gue denger lagi. Ya, tapi menarik banget loh, maksudnya dari situ lo punya pengalaman ke kementerian gitu ya. Tuh. Terus meeting sama staf khusus, ya, bupati. Bupati udah bro-broan aja sekarang bro. Bro, main dong kesini. Iya, tapi artinya maksudnya lu melihat bahwa parameter hidup naik kelas itu bukan uang. Bukan. Iya kan? Lu berasa ya hidup naik kelas tuh bukan karena materi lu punya uang, tapi karena ada value dan nilai dalam diri lo. Betul. Sekarang lu kalau ketemu sama investor, lu mah ayo. Mau kelas berapa juga. Ayo, boleh. Dulu kan tremor. Bukan tremor lagi. Lu di zoom sama venture capital aja. Gue udah jawab apa ya? Gue di spotlight udah berdua-duaan gitu. Udah kacau gue bisa live langsung ya. Udah mentalnya nggak ada. Gak usah diinvest juga apa-apa. Nggak apa-apa deh. Saya mengundurkan diri dulu kayak gitu. Tapi akhirnya maksudnya lu sadar ya, tiba-tiba ya yang namanya uang ngikut ya. Betul. Lu nggak tahu gimana tiba-tiba ada rezeki, berkat, terus udah ada keuntungan dari bisnis lu sendiri sekarang kan. Once lu ada value sih, kalau menurut gue yang gue gali setahun belakangan ini tuh bener-bener value lu tuh apa sampai lu bisa dibayar, sampai lu tuh bisa bikin project segala macam. Value lu tuh apa? Dan sekarang maksudnya for your information guys ya, si Hafiz juga sekarang udah belajar ekspor, dia udah ekspor gitu ya. Bahkan yang luar biasanya adalah dari video yang opening kan kalian lihat itu kosan lu ya? Iya, kosan. Lu tinggal di sini tahun yang lalu. Sekarang kita udah duduk nih di tempat rumahnya Hafiz. Luar biasa nggak guys? Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. Guys, jadi ini rumah barunya Hafiz. Maksudnya dengan perjuangan hasil satu tahun lah ya. Dan menurut gue, lu juga nggak kebayang kan? Nggak kebayang lah. Nggak kebayang. Gue harus beli rumah dalam waktu 1 tahun gitu. Ada orang memang yang ngelis mimpinya terus kerja untuk itu. Betul. Tapi kan kalau tipe-tipe pejuang kayak lu dan gue mah kita, ya oke lah mimpi iya, tapi yang di depan mata yang terbaik aja udah. Betul. Ya kan sampai akhirnya Tuhan yang maha luas ini akan nyeting semuanya, kayaknya lu udah layak untuk punya itu gitu ya. Dan yang menarik guys, maksudnya gue tuh demen banget ngajak Hafiz gitu ya pergi kemana gitu. Nggak beli nggak apa-apa, tapi lihat rumah. Dulu pertama kali dia kesini, besok lu gua ajak ke lihat rumah di mana rumahnya si Edozel tuh. Oh, Omaha Village. Omaha Village. Gila, gua bilang rumah Putri Duyung nih, gua bilang gitu. Terus lu udah ke Mozart Symphony belum? Mozart Symphony-nya. Iya kan, gua bilang pegang dulu. Cicip dulu. Rumah ada liftnya, rumah 13 miliar. Ampun deh itu sumpah. Tapi waktu itu ada kejadian menarik. Gua ajak si Hafiz ini ke Mercedes-Benz Fluid showroom. Jadi hari itu belum pengen beli juga. Iya pengen lihat-lihat aja ya.
Gua kan nggak tahu kalau lu yang beli. Gua diajak guys, please ikut. Lihat kemana nih? Mercy. Buset, gua bilang ngapain pak? Cuman pakai aja. Pakai sendal jepit. Dan gua bukan settingan ya sendal jepit karena emang kalau lu tahu gua pertama kali masuk kerja, gua sepatu full, terus ngapain lu pakai sepatu? Pak gua datang pakai celana basket, ngapain lu rapi banget? Mulai besok ganti tuh pakai sendal, pakai training, pakai baju biasa. Dateng lah gue, ya udah kesannya gitu aja. Iya, karena maksudnya kita bukan korporasi besar. Maksudnya kalau gua dan akhirnya kita punya prinsip adalah bukan yang di luar yang menentukan siapa kita. Betul. Maksudnya iya betul, kalau kita ketemu dengan menteri nggak boleh begitu. Betul. Kalau ketemunya cuman sesama kita mah ya udahlah, yang penting kinerja dan kerja keras kan. Betul. Tapi waktu itu menarik guys, waktu masuk ke Mercy, gue bilang, mau yang mana? Coba dilihat. Udah lihat. Coba dibuka pintunya. Itu Mercy apa ya Pak? C300 Coupe. Mampus. C300 Coupe, buka. Masuk. Coba. Iya. Duduk. Iya kan? Rasain. Maksudnya di kejadian itu apa yang lu rasakan? Gue pertama kali masuk, gue udah setel PD. Peace, PD ya, oke Pak. Dateng gue, Mbak, saya cari yang namanya Joshua. Pak Joshua ya? Iya, dari mana? Saya dari Jakarta, gitu. Padahal dari mana? Dari perusahaan apa ya? Iya saya tahu Pak dari Jakarta, cuma Bapak dari mana? Saking gugupnya gue. Pokoknya saya mau ketemu Joshua, kayak gitu aja. Udah gue paling diri kan tuh. Salah ngomong. Gue datang Pak Joshua tuh. Gue lagi naik Mercy apa tuh? Mana? Yang sendal gue copot. C300 Coupe. Sendal gue aja nolak guys. Ada tuh di TikTok lu ya? Ada. Sendal gue tuh, sendal gue nolak Pak untuk masuk ke sini Pak. Gitu. Enggak, lu naik dulu, lu hirup. Dua dulu Pak, naik dulu. Mahal, gue banting pintunya jebrak. Dari awal bukanya malu-malu ya. Malu-malu. Tapi akhirnya di situ, maksudnya hal sederhana ya. Tapi ngajarin sesuatu ya. Banyak Pak. Mental lu jadi kuat, lebih kuat. Iya, maksudnya akhirnya lu berpikir kalau lu dulu ya mungkin gua ya. Nih, gua kayak contoh. Dulu mungkin gua nggak ada teman, kalau gua temenin. Dulu di Plaza Indonesia, gua tuh suka masuk ke store-store branded. Tas-tas branded. Iya, betul. Karena kalau di Plaza Indonesia tas branded itu store-nya ditutup pintunya. Iya. Karena gue tahu mereka itu sengaja nutup supaya yang buka pintu dilihat sekitarnya orang kaya nih. Iya, gitu. Iya. Pertanyaannya, apakah yang masuk yang punya duit doang? Yang nggak punya duit kan boleh. Boleh. Kan itu toko. Betul. Boleh dilihat dong. Boleh dilihat. Boleh nggak dibeli dong. Betul. Boleh juga kan. Betul. Akhirnya gue masuk nih, celingak, nggak diladenin ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya di situ gue membuktikan bahwa ternyata ini tentang mindset. Mindset, benar Pak. Lu kalau takut untuk pegang sesuatu, lu coba, lu duduk, lu nanya, itu aja takut, nggak mungkin kebeli. Iya benar. Ya. Benar banget. Lu lihat rumah gitu ya, Fes. Kalau lu nggak berani lihat rumah hari itu, terus lu nanya ini luas berapa? Di sini harga tanah berapa? Lingkungannya kayaknya kurang oke. Kayaknya yang ini oke. Kalau lu nggak berani nanya itu ya mungkin hari ini lu nggak punya ini. Lu nggak punya ini. Makanya sebenarnya kalau teman-teman yang nonton video ini, mental dan mindset itu harus dirubah dulu. Betul, itu betul banget. Jadi orang berpikir kayak, wah gua nggak bisa, gini-gini ya. Nggak bisa. Nah, lu pernah punya kepikiran gak sih selama perjalanan di Jakarta gitu ya? Karena kan absen dan gitu ya. Kerjaan yang begitu banyak, lu berpikir, aduh gua nggak bisa. Pernah nggak sih kepikiran gitu? Kalau kepikiran itu udah pasti ada sih Pak. Jadi kayak balik lagi lebih ke belajar yang lu harus ubah nih. Karena gue tahu posisi pas dulu ke Mercy itu gue tahu lah keuangan tuh gimana gitu ya. Ini Pak Bos nggak mungkin beli sih menurut gue. Tapi udah maju aja dulu. Ini berapa nih? Ini apa nih? Sumpah gayanya kayak orang kaya banget lah. pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit, pakai celana basket. Ini ya Allah si CS aja juga, ini siapa sih? Iya. Ini udah ya meskipun nggak beli juga di hari itu ya. Nggak beli juga di hari itu, tapi akhirnya beli. Akhirnya beli juga. Lu pas kayak gitu tuh bener-bener mental lu harus diasah, yang kayak kalau nggak gitu nggak bisa. Gue praktekkan lah itu. Gue ajak istri gue keliling, yuk kita pas istri gue datang, ayo kita lihat rumah. Dia langsung kaget, feeling dia sama kayak feeling gue yang lu ajak. Betul.
kenapa? Itu mahal gini. Udah, ayo ikut. Lihat. Pak, masuk mau lihat rumah. Udah masuk. Ke mana tuh? Ke Mozart. Masuk lihat. Yang ini mahal banget, yang jangan ya, kata bini gue. Udah ikut aja tuh, ada liftnya. Ini sebenarnya dua mindset yang nggak salah loh. Iya. Istri lu juga nggak salah, Betul. lu juga nggak salah. Betul. Cuman yang membedakan hasil. Hasil, benar. Maksudnya hasil dari setiap pemikiran. Iya. Yang berpikir ini jangan mahal, nggak usah kesini, ya nggak salah. Nggak salah. Tapi ya hasilnya lu mungkin nggak akan bisa punya. Betul. Balik dari situ kan gue bilang, kalau kemungkinan kita beli apa enggak? Nggak mungkin, kata bini gue. Kalau masih nggak mungkin, sekarang ganti jadi mungkin. Gue bilang. Kenapa? Walaupun nggak mungkin, kita jadiin mungkin. Mungkin. Walaupun tidak mungkin ke 13 miliar Mozart, mungkin bisa ke 1 miliarnya dulu. Betul. Karena mendingan lu lempar jaring sejauh-jauh dan selebar-lebarnya. Sedikit-dikitnya dia dapat ikan, pasti lebih banyak dari yang lemparnya cuma secuil. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi Itu mendingan yang sekarang lu dream big dan sekarang ya harus diimbangi dengan kerja keras kan. Betul banget. Itu makanya gue sih salut banget, dan ini kan baru perjalanan lu tahun kedua ya. Tahun kedua. 1 tahun mungkin lagi jalan tahun kedua ya. Jalan tahun kedua di Jakarta. Sekarang mimpi lu ke depannya apa? Oke, mimpi gue sih. Ini rumah kan ada mimpi lu, rumah lebih gede, ada kolam renangnya gitu ya. Betul. Pasti. Mobil lo Altis sekarang punya nanti kedepannya Mercy, Range Rover gitu pasti. Pastilah. Tapi di luar dari itu, mimpi lo yang bener-bener lo mimpikan apa di luar materi? Gue nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Gue cerita sedikit tentang si rumah ini, kenapa gue ambil. Gue lihat anak gue, jadi sekarang gue udah punya anak, masih 8 bulan. Dan ini soal anaknya juga gue sedih loh. Waktu lu ke Jakarta kan lu baru married ya? Baru married. 26 hari pernikahan. Hari ke-26 pernikahan. Hari ke-26 pernikahan terus lu pindah ke Jakarta. Ini sedih banget sih. Terus udah gitu ke Jakarta tinggal di rumah gue ya? Iya. Berdua, karena gue juga sendirian tinggal. Terus udah gitu di bulan keberapa ya? Itu kan lu bulan Maret, April, Mei. Mei ya? Mei awal ya? Mei awal. Akhirnya istri lu ngasih tahu ya? Kok dia hamil ya? Oh enggak, hamilnya sih di Februari. Kebetulan gue dapetnya tuh seminggu setelah gue nikah. Tapi lu udah tahu? Cuma gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu? Gue cabut juga gue nggak tahu. Gue masih enggak lah, nggak mungkin. Dia ngasih taunya tuh? Ngasih taunya itu pas minggu ke, gue lupa, bulan kedua nggak salah gue. Oh berarti di April tuh dia baru ngasih tahu tuh. Oh sedih banget ya? Sedih. Jadi mak gue nemenin. Gue bilang mau kemana, mau pergi makan gitu-gitu, jadi temenin lah. Ternyata ke si dokter, dia bilang dokter tuh itu ada isinya. Gue langsung di kosan tuh, gue langsung duduk, gue langsung diem aja. Gue gila, gue ninggalin istri gue di 26 hari pernikahan, sama gue tinggalin istri gue pas dia lagi hamil. Dan dia masih kerja Pak pada saat itu, bolak-balik naik motor sendirian. 14 kilo dari rumah gue ke kantornya naik motor sendirian. Dan itu motornya gue belum beli Scoopy itu dulu, gue beli Scoopy. Sekarang dulu masih pakai Honda Grand punya bapak gue. Pakai itu dia tuh dari gila, gue di sini wah makin kepacu satu. Tapi sedihnya juga ya? Sedih juga pastilah. Kepacu iya, sedih juga. Iya, gue nggak bisa. Pas dia lagi kalau hamil tuh lagi interaksi ya, kayak ya mual-muntah, nggak ada lo di situ ya? Nggak ada. Sendirian dia? Sendirian. Jadi sekala itu gue nggak nemenin selama 2 bulan 3 bulan lah. Iya. Pas nyampe sini tuh udah bener-bener gede. Jadi akhirnya lu memutuskan untuk bawa istri lo ke Jakarta ya? Bawa ke Jakarta. Keluar dari zona nyaman juga. Kantornya lu udah nggak usah dulu, urusin anak dulu gitu ya? Betul. Terus dia pindah ke Jakarta, otomatis kan beban lu nambah. Yes. Terus di mana satu sisi kerjaan istri lu juga hilang. Dapat anak lagi. Yes. Double kill. Triple kill. Beban kan? Beban kan. Tapi hari itu apa yang lu rasakan waktu itu terjadi dalam hidup lu? Ya pertama gue bisa nggak ya gue ngidupin ini gitu loh. Gue yakin, gue selalu bilang ke diri gue, betul, rezeki. Banyak sih orang bilang rezeki itu nggak bakal putus sebelum lu mati. Bener, cuman kapan nih rezeki? Di situ gue kayak, kapan gue punya uang banyak? Kapan gue punya? Jadi gue dendam sama diri gue sendiri, kayak lu bisa nggak sih lu hidup? Nah gue gituin, bisa nggak sih lu hidup? Bisa. Tapi ya kayak gitu, ngepas banget lah.
Jadi singkat cerita dia datang, ya sudah kita jalanin sama-sama. Terus pas hamil juga, pas lahiran juga, gue jujur sama lu, gue nggak megang duit sama sekali. Gue nggak megang duit sama sekali. Gue nggak tahu kapan dia brojol dan lain-lain, dan tiba-tiba ada aja rezeki. Bener. Dan akhirnya itu yang menjadi pacuan lo untuk kerja lebih keras. gila lagi ya, lebih keras lagi. Sampai akhirnya nggak pernah tahu dari yang akhirnya istri lo ngikut lo di kos lo kebanjiran. Ih, sedih banget dengernya, kosnya banjir guys. Istrinya bangun-bangun genang semua. Jadi dia lagi tidur, terus telepon gua. Ada fotonya ya? Ada. Gua kasih lihat foto. Nangis, terus sambil megang kala, nyapuin lantai, dan itu tuh airnya tuh, aduh gua mau nangis. Airnya tuh air got. Iya air got. Air buangan WC. Pipis. Gua kayak gila, hina banget sih gua. Terus pas gua nyampe, bentar gua OTW, gua bilang kan, gua tutup laptop, gua langsung cabut. Hujan nggak sih itu? Hujan. Gua harus kuat. Soalnya gua tuh penyedih banget orangnya. Gua harus kuat. Pas nyampe sana tuh, dia lagi pegang kala, lagi nyapu gitu ya. Nangis. Gua sedih ya? Pas sedih banget. Nggak bisa jadi nih. Udah ayo kita jalan. Ayo kita nginep, ayo kita jalan. Ayo. Pokoknya keluar dari situ ya. Keluar dari situ, gue langsung hubungin nih teman marketing lo ini kan. Gue telepon langsung, gue mau ambil rumah hari ini juga, gue nggak mau tahu. Ya akhirnya proses pindah lah ya. Pindah. Maksudnya, tapi di situ kan maksudnya dalam perjalanan lu berjuang keras pasti kan lu manajemen nabung, terus lu irit-irit itu kan pasti kan. Pastilah, pasti. Kalau enggak, lu nggak bisa tiba-tiba kayak gua mau ambil gitu kan, nggak mungkin kan. Tapi berarti lu sudah punya rencana yang besar ketika lu datang ke sini, meskipun lu nggak ngomongin ke gua, bahkan lu nggak ngomongin ke teman-teman lu yang lain kan. Iya. Gua nggak bilang sama teman-teman gua kalau gua bakal ke Jakarta dan apa. Biasa kalau di sana tuh budayanya kita pamit dulu lah, apalah. Ini enggak. Karena gua sih kayak gua tes dulu nih staff apa gua di Jakarta. Habis itu pandemi nggak bisa balik. Oh ini nih kayaknya gua dites benar-benar harus staff nih. Sudah gua nggak balik. Sampailah setahun kan nggak balik. Terus di situ gue bilang kalau gue banyak belajar dari Revo kita itu Pak, Revo turunan lo. Iya, Revo perjuangan. Itu gue nggak pernah mau ganti ya. Lu udah berapa kali? Ganti nggak mau gue bilang. Karena apa? Karena gue masih ingat keringet lu di kantor. Yang lu bawa pulang dari Jakarta ke Gading Serpong. Gue masih ingat keringet lu bawa. Gila, nih Fis, kunci motor. Ini lu kan. Lu dari mana Pak? Ngambil motor di Jakarta. Gila, gua nggak bakal. Itu motor penuh sejarah soalnya, jadi nggak akan kita buang. Jadi ceritanya tuh ada dua. Cerita gua yang pertama, terus cerita lo. Jadi nanti kita harus museum, terus kita harus kacain. Gitu. Mau langsung gitu aja. Nah tuh setiap bocornya lu ingat tuh di peleknya. Bahkan ada gembok yang nggak bisa dibuka. Waktu beli second pun gemboknya udah ada sampai hari ini. Tapi akhirnya sekarang lu udah oke, terus hidup udah mulai terlihat baik gitu ya. Ini kan salah satu checkpoint dalam hidup ya. Ketika Tuhan udah kasih lu ini, lu berpikir kalau Tuhan akan kasih lu hal-hal besar lainnya selama lu di jalan yang benar gitu ya. Betul. Nah sekarang mungkin ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua yang nonton, dan mungkin statement terakhir dari pembelajaran hidup lu waktu lu naik turun, lu keluar dari zona nyaman. Apa yang lu bisa kasih buat teman-teman semua yang sekarang pernah atau lagi ngalamin posisi itu? Kalau dari gua pribadi ya, untuk teman-teman yang masih baru proses dan lain-lain, gua sih nyaraninnya lebih ke satu, bersyukur terus bersyukur. Gua selalu bersyukur kalau pas lagi naik Revo gitu ya. Gua nggak mau ada rasa nyaman. Bannya belakangnya goyang lagi. Goyang banget. Gua nggak mau ada rasa nyaman. Lu kalau belok, iya. Itu ada kali 2 bulan gua pakai gitu-gitu kantor deh gua. Karena untuk mengeluarkan itu ganti velg butuh banyak duit. Jadi gue masih nggak harus nabung. Gue selalu bersyukur kalau bawa motor itu, gue selalu bersyukur. Gue nggak mau ada kenyamanan. Mobil Pak Bos banyak, disuruh pakai manapun terserah lu mau pakai apa. Gue nggak mau. Maunya Revo aja. Gue harus ngerasain kayak gue harus lebih dari ini. Gue harus bisa beli motor sendiri nih. Gue nggak mau pakai ini nih. Jadi masih kerasa gitu loh. Terus kalau dari gua, setiap hari gua jumpa orang pertama pas gua keluar rumah gitu ya, gua bakal doain dia Pak.
Jadi 10 detik doa kalau dari bapak gue sih gitu. Jadi setiap kita pergi sekolah tuh, yuk kita beli nasi kuning ini yuk, terus doain. Ngapain? Gue sempat nentang kenapa harus doain orang. Kita juga belum makmur gitu loh. Ngapain lo doain orang gitu sama bapak gue. Dan ternyata gue dapat jawabannya sekarang. Ini yang lu ini yang lu tabur kemarin, ya sekarang lu tua ini. Jadi jangan pernah lupa rasa bersyukur sama lu harus doain orang di sekitar lu sih. Ya mungkin dengan lu mendoakan dia, artinya tanpa sadar lu pun bersyukur dengan kehidupan lu hari ini. Iya, gitu ya. Betul. Apapun itu. Yang penting bersyukur, lu tetap punya mimpi, pegang prinsip ya. Yes. Karena kalau lu gak pegang prinsip, jalan lu oleng. Dan akhirnya yang gue lihat dari lu hebatnya adalah berani meninggalkan istri lu saat itu, keluar dari kantor, tinggalin bisnis, pindah ke Jakarta meskipun nggak tahu apa ya. Nggak tahu apa. Intinya keluar dari comfort zone. Jadi mungkin orang bilang keluar comfort zone tuh hal yang klise ya. Kedengarannya itu kayak, oh iya keluar dari zona. Tapi kalau benar-benar dilakuin, pertaruhan hidup ya. Pertaruhan hidup. Jadi itu adalah salah satu menurut gue parameter yang bisa dilihat bahwa orang ini bakalan sukses ke depannya. Karena dia udah mempertaruhkan hidupnya di situ ya. Betul. Dan gue ngeliat Hafiz udah ngelakuin itu guys. Jadi kalau teman-teman sekarang yang lagi berjuang, menurut gue berjuang tetap. Kalau yang lagi nyaman dan kalian merasa kayak hidup gitu-gitu aja, ya keluar dari zona itu ya. Yes, harus keluar sih. Harus keluar. Kalau lu masih di situ-situ aja, sudah. Takutnya nanti pas tua nyesel dengan gagal sekarang dibanding gagal nanti pas anak udah kuliah ya atau anak udah gede. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu guys podcast kali ini. Semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman semua yang lagi berjuang dan lagi bermimpi sesuatu yang besar buat hidup kalian. Kurang lebih seperti itu. So see you on the next video. Bye bye.